Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran informatika bersama saya, Nur Hidayah. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai berpikir komputasional. Nah, kita masuk ke dalam tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran dari berpikir komputasional yaitu kalian mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, kemudian menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan juga. Nah, profil pelajar Pancasila yang digunakan yang pertama ada mandiri, kemudian kreatif, dan yang ketiga adalah bernalar kritis. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengalami yang namanya suatu permasalahan. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah masalah? Apakah kita lari dari permasalahannya atau kita menghadapinya? Kalau misalkan kalian mendapatkan masalah dan tidak tahu nih bagaimana cara menyelesaikannya, itu karena kalian tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Nah, maka dari itu kita belajar mengenai berpikir komputasional. Berpikir komputasional di sini adalah merupakan konsep berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kita, kemudian memahaminya, dan yang terakhir itu mengembangkan suatu metode pendekatan untuk menemukan solusi yang inovatif dengan bantuan teknologi komputer ataupun tidak. Nah, dalam berpikir komputasional, ini ada 4 pilar. Yang pertama ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Nah, saya akan bahas yang pertama dulu, mengenai dekomposisi. Dekomposisi yaitu metode menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan memecahkan masalah kompleks, jadi masalah yang besar, kemudian dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah diselesaikan. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Nah, pengenalan pola di sini yaitu metode untuk mengenali pola dalam sebuah masalah untuk mendapatkan sebuah solusi penyelesaian melalui pola yang sudah diketahui. Nah, yang ketiga ada abstraksi nih. Abstraksi di sini adalah metode untuk memilah informasi yang penting untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi ambil informasi yang penting, yang tidak penting itu tidak perlu diambil. Nah, yang keempat adalah algoritma. Algoritma di sini adalah kumpulan instruksi yang tepat dan terbatas yang dijalankan secara berurutan untuk melakukan perhitungan atau memecahkan sebuah masalah. Di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu secara berurutan atau secara sistematis. Nah, di sini ini saya persingkat supaya kalian lebih paham karena kalau lihat pengertian yang tadi terlalu panjang. Nah, ketika kalian bertemu dengan dekomposisi di sini membagi masalah yang kompleks, masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Pengenalan pola di sini mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Kemudian abstraksi di sini fokus pada informasi yang penting. Kemudian algoritma di sini membuat langkah penyelesaiannya. Oke, di sini saya mau mengasih contoh berpikir komputasional dalam mencuci pakaian. Yang pertama, dekomposisinya, yaitu memilah pakaian, kemudian alat dan bahannya apa, kemudian prosedur dari mencucinya apa. Memilah pakaian di sini memisahkan pakaian berdasarkan jenis masing-masing. Jadi dari mulai masalah yang besar itu kita pecah dulu. Memilah pakaian. Nah, dari memilah pakaian nanti kita cari solusinya, yaitu memisahkan pakaian. Kemudian alat dan bahan di sini berupa ember, alat cuci itu mesin cuci ya, mesin cuci, kemudian air, deterjen. Kemudian prosedur mencuci, ini langkah-langkah proses mencuci sampai dengan menjemur. Nah, kemudian di sini ada pengenalan polanya nih.
Untuk polanya, untuk mencuci maka kita memerlukan air, itu sudah pasti. Untuk mencuci kita menggunakan deterjen, itu sudah pasti. Tapi tidak hanya deterjen ya, mungkin ada beberapa yang memang menggunakan sabun. Kemudian menyalakan mesin cuci, itu udah pasti ya. Kalau misalkan tidak dinyalakan nantinya tidak jadi mencuci. Nah, kemudian memasukkan ke dalam tabung, itu sudah pasti. Karena kalau tidak dimasukkan ke dalam tabung, kita mau mencuci apa? Oke, next ada abstraksi, hal yang pentingnya aja. Hal yang pentingnya aja dalam mencuci pakaian yaitu memisahkan atau mengidentifikasi pakaian menurut tingkat kekotorannya. Apakah pakaian ini luntur atau tidak. Dan yang terakhir ada algoritma. Algoritma di sini mengurutkan pemecahan dari mencuci pakaian. Jadi mengikuti langkah-langkah yang benar, mulai dari memilah pakaian, menyiapkan alat, kemudian mencuci, kemudian kalau memeras menggunakan mesin cuci, kayaknya sudah ada mesin pengering ya. Kemudian mencuci, kemudian mengeringkan, dan yang terakhir itu menjemur. Oke, sekian materi berpikir komputasional untuk hari ini. Terima kasih